Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa'lam annahu yustahabbu an yajma' fi sujudihi jami'a ma dzakarnahu fa illam yatamakkan minhu fi waqtin ata bihi fi awqatin kama qaddamnahu fil abwabis sabiqah. Dan ketahuilah olehmu annahu bahwasanya yustahabu disunnahkan an yajma'a menggabungkan fi sujudihi dalam sujudnya jami'a ma dzakarnahu semua apa yang telah kami sebutkan ya. Jadi kalau kita sujud, bacaan yang kita baca itu boleh semuanya kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subuhun kudusun rabbul malaikati warruh subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli dan semuanya ya. Intinya boleh kita baca dalam satu sujud. Fa illam yatamakkan minhu, jikalau tidak memungkinkan baginya untuk membaca semuanya fi waqtin dalam satu waktu atabihi fi awqatin, maka dia boleh datangkan atau boleh dia baca dalam beberapa waktu, artinya dipisah-pisah ya. Rakaat pertama sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rakaat kedua subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, rakaat ketiga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah itu, jadi boleh dibaca seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwasanya dari pola pikirnya Imam An-Nawawi, dari polanya beliau yang beliau sampaikan di sini, bahwasanya bacaan zikir itu enggak mesti itu plek-ketiplek sampai Rasulullah. Ya. Jadi kalau Rasul bacanya misalnya subhana rabbiyal a'la, nah sekarang kita mix, kita campur, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Gitu. Ini pola yang dibentuk sampai ulama ya. Makanya kalau kata ulama, sesuatu yang baru jika tidak bertentangan dengan syariat ya, maka tidaklah menjadi bid'ah sayyi'ah ya. Bahkan kadang bukan bid'ah gitu ya. Nah, kalau sebagian orang berpikiran ketika ada sesuatu hal yang baru yang nggak pernah dikerjakan Nabi langsung divonis bid'ah. Sebagaimana maulid ya. Maulid itu kan apa? Isinya pertama baca sirah, baca sejarah Rasulullah. Yang kedua apa bacaannya, apa isinya? Baca Quran. Yang ketiga baca sholawat. Yang keempat ngaji. Ya. Keempat ini sama aja ya. Sebagaimana kita pengen makan martabak isinya susu halal. Isinya terigu halal. Isinya mesis halal. Isinya telur halal, dijadiin satu jadi martabak, halal gak? Ya halal ya. Jadi tidak ada ya, yang mengatakan dari ulama-ulama manapun bahwasanya menggabungkan aneka ragam ibadah itu diharamkan ya. Ini yang anehnya ya, baginda Rasul tidak boleh dirayakan maulidnya, tapi kelahiran ulama-ulama mereka dirayakan. Itu yang kita bingung ya. Kenapa baginda Rasul nggak boleh dirayakan sedangkan ulama boleh? Itu bahasanya mengenang. Emang apa bedanya dengan peringatan? Ya. Nah, ini jadi ya sah-sah saja ya kalau kita menggabungkan zikir-zikir itu di dalam satu gerakan tadi. Wa idaktusira ya, apabila mau diringkas maka yaktasiru ala tasbih ma'a qalilin minad du'a, maka dia boleh meringkasnya ya dengan tasbih disertai sedikit daripada doa. Wa yuqaddim at-tasbih, tapi dahulukanlah dulu tasbihnya. Ya, jadi kalau kita pengen ada ya doa di dalam sujud sebagaimana dalam sebuah hadis ya. Sesungguhnya tempat yang paling diijabahnya doa adalah ketika apa? Sujud, maka jangan langsung doa, tapi tasbih dulu baru doa. Wa hukmuhu ma dzakarnahu fi adkarir ruku', dan hukumnya
ya sebagaimana yang telah kami sebutkan pada bagian zikir ruku ma'akarohati qiraatil Qur'ani fihi. Artinya kalau dibaca Quran di situ juga sama makruh juga, wabakil furu' dan juga sisa lain daripada cabang-cabang masalah. Ya. Itu ya, itu pembahasan yang sebelumnya itu nyambung ya. Faslun, sekarang masuk fasal kedua. Ikhtalafal ulama berbeda pendapat. Fis sujud, dalam masalah sujud fis shalah, ketika salat. Wal qiyami ayyuhuma afdal, dan juga masalah berdiri mana yang lebih afdal. Ya, jadi ulama beda pendapatnya hadirin. Salat itu kan diri, ruku, sujud, duduk. Ya. Kalau ruku ya dengan duduk nggak dibahas di sini. Yang dibahas adalah berdiri apa sujud. Ya. Mana yang lebih afdal, banyakin diri atau lamain diri atau lamain sujud? Fa madzhabu Syafi'i, maka madhab Imam Syafi'i wa man wafaqahu, dan orang-orang yang sependapat dengannya mengatakan al-qiyamu afdalu, berdiri itu lebih utama. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim apa kata baginda Rasul? Afdolus sholati tulul kunut, sholat yang paling utama adalah yang paling panjang kunutnya, ya. Bukan kunut dua kunut, bukan. Yang paling panjang berdirinya. Makanya makna kunut diantaranya adalah berdiri. Wa maknahu al-qiyam. Itu ya kata baginda Rasul, sholat yang paling afdol yang paling lama dirinya. Makanya dicontohin tuh sama Rasulullah. Ya, Rasul sholatnya hatta tatawarrama qadamah, sampai kakinya bengkak tuh baginda Rasul. Dicontohkan juga oleh para sahabat, ya, para khulafaur rasyidin dan juga ulama-ulama yang lain tuh menyontohkan hal seperti itu. Li'anna dzikrul qiyam huwal Qur'an wa dzikrus sujud huwa tasbih. Nah, alasan yang kedua, apa alasannya kenapa berdiri lebih afdal daripada sujud? Karena ketika lagi berdiri yang kita baca apa? Al-Quran, ya, baca Al-Baqarah, ya, baca surat-surat yang panjang-panjang ketika berdiri. Dan ketika sujud yang dibaca tasbih. Mana lebih afdal, Quran apa tasbih? Quran. Maka berdiri lebih afdal daripada sujud. Itu menurut madhab Syafi'i. Ya. Fakana ma tuwila bihi afdal, maka ya apa saja yang dipanjangkan dengan Al-Qur'an maka itu lebih utama. Itu. Wa dhahaba ba'dul ulama, dan berpendapat sebagian ulama ila anna sujuda, bahwasanya sujud itu afdalu, lebih utama. Ya. Jadi ada yang berpendapat lebih bagus sujud. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil mutaqaddim, karena baginda Rasul dalam hadis yang sebelumnya juga mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, ya. Nah, jadi kalau ditanya mana lebih afdal, diri apa sujud? Ya, ulama menjawab lebih afdal diri, karena diri bacanya Quran. Ada yang mengatakan sujud karena tempat yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika sujud. Jawabannya sebenarnya mana lebih afdal, air teh apa air putih? Air teh, air putih? Air putih, baik. Boleh gak minum air putih juga, minum air teh juga? Apalagi minum kopi, kan lebih ajib lagi kan gitu. Selama tidak ada yang melarang, ya, tidak ada yang melarang, ya kita minum aja semuanya. Betul gak? Lontong ame gorengan lebih enak mana? Hah? Gorengan apa lontong? Sebagian bilang lontong, karena apa lontong? Lagi lapar. Sebagian gorengan, kenapa? Udah makan nasi. Jawabannya bisa jadi gabung dua-duanya. Artinya apa? Dirinya dilamain, sujudnya dilamain. Tapi itu secara praktek, tapi hakikatnya ya tetap yang namanya ulama berbeda pendapat. Kalau ulama beda pendapat, kita nggak usah ikut-ikutan, ya. Kalau ulama beda pendapat, kita nggak usah
ikutan jangan bikin pendapat ketiga. Waduh, yang lebih afdal ruku katanya. Wah, ya. Kenapa kok nggak ada ruku? Nggak ada opsi ruku? Satu, yang pertama karena tidak ada hadis yang menerangkan fadilah ruku, nggak ada. Ya. Adanya yang menerangkan fadilah apa tuh? Sujud. Ya. Kenapa dikatakan tempat seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika sujud? Nih hadirin ya. Ini para aulia, kata Habib Umar, itu adalah orang yang nggak pernah berhenti sujud. Ya. Para aulia solihin, kenapa doanya itu selalu dikabul? Karena nggak pernah berhenti sujud. Dia sholat, dia sujud. Selesai sholat, masih sujud. Apa makna sujud di sini? Sujud itu maknanya tawadu. Apa maknanya sujud? Merendahkan diri. Ya. Makanya ketika orang itu merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan dirinya dengan meletakkan jidatnya di bumi, ya, maka amat mudah bagi Allah untuk memberikan sesuatu yang dia pinta. Makanya kalau kita pengen minta sama orang begini misalnya ya, begini sama begini gitu, begini dah, begini sama begini, kira-kira orang lebih ngasih yang mana? Begini apa begini? Begini kan? Kenapa? Karena begini tuh sikap meminta hadirin. Pak, bagi Pak, begitu. Kalau orang begini, ini bukan sikap orang meminta ini. Ya. Ada lagi orang minta begini sama sujud, kira-kira lebih kuat yang mana? Ya sujud. Ketika orang sudah minta sampai sujud-sujud, berarti dia pengen banget udah gitu. Makanya permintaan yang kita ucapkan ketika sujud, itulah permintaan yang lebih mudah dan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sholat, pas sujud, setelah baca tasbih, nah sampaikan doa-doa kita. Qala al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi fi kitabih, berkata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, ya boleh dibaca Turmuzi, boleh dibaca Tirmizi, boleh dibaca Tarmizi. 3 cara baca ya. Jadi kalau ada orang bilang Imam Tirmizi, betul. Imam Tarmizi, betul. Imam Turmuzi, betul ya. Artinya 3 cara baca ini bisa dibaca. Ya, ini karena namanya orang Arab. Kalau namanya orang Indonesia nggak bisa ya. Yang namanya ucup aja nggak ada ucip gitu. Kadang dibaca icip, enggak, ucup aja udah tuh. Ini orang Arab begitu. Jadi nama-nama mereka tuh kadang-kadang namanya beda-beda ya. Boleh dibaca Turmuzi, Tirmizi, Tarmizi tuh ya. Apa kata Imam Tirmizi dalam kitabnya Ikhtalafa ahlul ilmi fi hada. Ulama beda pendapat tentang masalah ini. Ya. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka ya. Dikatakan ba'duhum ya dalam kajian kita fikih, kalau ulama tidak disebut namanya, berkata sebahagian mereka ya, qala ba'duhum, itu berarti ulamanya masih hidup ya. Jadi kita nggak boleh menyebutkan berkata Ustadz Ahmad Al-Farisi, orangnya masih hidup, nggak boleh. Harus bilangnya qala ba'du ulama atau ba'du. Ini etika hadirin ya. Contoh lah, misalnya contoh Kiai Imad berkata misalnya gitu ya. Masih hidup gak orangnya? Sebenarnya nggak boleh hadirin. Bahasa yang bagus adalah ada seorang kiai berkata, selesai, jangan pakai namanya ya. Apalagi nulis di buku. Kalau omongan mungkin boleh, tapi kalau nulis di kitab, nulis di buku, ada seorang kiai namanya Kiai Imad, nggak boleh hadirin. Kenapa nggak boleh? Karena kalau seandainya Kiai Imad itu tobat ya, dia sadar, terus dia berubah ya, udah bener lagi, kira-kira tulisan yang di buku kita salah apa bener? Salah. Orang udah tobat, orangnya udah berubah gitu. Maka baru boleh menyebutkan nama seorang kiai kalau kita nulis kitab, kalau kiai itu meninggal dalam keadaan masih percaya dengan keyakinannya.
Qala Kiai Imad. Nah, kalau meninggalnya dia nggak taubat nih, baru boleh tulis. Berkata Kiai Imad Al-Bantani Al-Kreseki, itu kan ini. Kampungnya namanya Kresek ya. Makanya Kresek kan suka bunyi itu ya. Berisik gitu. Nah, ini contohnya sama nih. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka. Nah, itu ada indikasi yang berkata itu masih hidup. Ya. Tulul qiyam fi sholati afdalu min kasratir ruku'i was sujud. Tuh, manjangin berdiri dalam sholat lebih afdal daripada memperbanyak ruku dan sujud. Ya, jadi suatu hari hadirin dikisahkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala tentang Al-Imam Abu Hanifah, atau yang kita kenal Imam Hanafi ya. Suatu hari Imam Hanafi ini kalau ibadah mah biasa-biasa aja. Sholat malam ya sholat, cuman nggak panjang-panjang banget ya. Mungkin kalau panjangnya ulama tuh 3 jam, 2 jam begitu. Itu buat mereka standar. Sampailah Imam Abu Hanifah suatu hari lagi lewat suatu jalan, ngedenger ada diskusi 2 orang. 2 orang lagi diskusi, lagi ngobrol. Kata 2 orang ini, tahu nggak? Imam Abu Hanifah itu kalau sholat dari Isya sampai subuh, gitu kata yang atuh nih. Kata yang atuh yang benar. Kata dia, benar. Dia sholatnya sepanjang malam dari Isya sampai subuh. Padahal Abu Hanifah begitu nggak sholatnya? Enggak serajin itu, enggak seluar biasa itu. Sholatnya sebagaimana jam 2 sampai subuh gitu. Setelah mendengar omongan orang tersebut, Imam Abu Hanifah ngerasa nggak enak. Ya Allah, kok orang nyebut aneh sesoleh itu, serajin itu ibadahnya. Aneh malu ame Allah. Maka beliau sejak saat itu beliau kalau sholat sunnah dari habis Isya sampai subuh. Kenapa? Untuk membenarkan omongan orang. Jangan sampai omongan orang itu salah. Ini akhlaknya orang-orang soleh. Jadi kalau mereka disangka baik, mereka berdoa, Allahumma la tu'adzibni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau azab saya dengan apa yang mereka katakan. Ya. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Jadi kalau ada orang hadirin manggil kita ustadz, padahal kita bukan ustadz, ya, kitanya harus mantesin hadirin. Ya. Ada orang bukan ustadz panggil ustadz, orang lagi manggil ustadz, kita bukan ustadz nih, pantesin sikap kita, akhlak kita, kelakuan kita seperti ustadz. Ya. Besok ya kalau pakai celana buntung malu-malu dikit dah gitu ya. Dipanggil ustadz ya, masa kita pakai celana buntung sih. Ya. Besok mah kalau nonton acara-acara konser malu-malu dikit dah ya. Masa si ustadz nonton konser sih kan gitu ya. Paling depan lagi. Di sini sih nggak ada, di sini nggak ada ya. Di sono di kampung saya. Artinya apa? Orang baik sangka sama kita, husnuzon sama kita, ya, benarkan husnuzon dia dengan cara kita berlaku sebagaimana sangkaan itu orang. Gitu. Nah, orang udah baik sangka, jangan kita kecewakan sangkaannya. Ya, sebagaimana saya pernah cerita dulu ya, ada seorang pengen tobat, nyari guru. Ketemulah ada orang tukang mabok, cuman ini tukang mabok masih punya ilmu, agak alim. Ya. Kemudian nih murid saking husnuzonnya dia angkatlah itu tukang mabok jadi guru. Tapi ini murid nggak tahu, ini gurunya ini tukang mabok. Yang muridnya tahu ini orang soleh, ngerti ilmu, ane minta ajarin sama dia. Akhirnya si tukang mabok tadi karena dia anggap ustadz, dia anggap kiai, dia mantesin, mantesin. Pokoknya kalau ada muridnya gua nggak mabok. Kalau jadwal taklim sama murid aneh dia nggak mabok, begitu. Mantesin. Ya. Kemudian belajarlah tuh murid karena husnuzonnya dengan guru, diajarin sama gurunya, nah nanti kamu besok Senin Kamis puasa ya, di puasa Senin Kamis. Nah besok naikin ya puasa Daud, dia puasa Daud. Nah kamu nanti sholat malam ya, qiyamul lail, sholat malam. Padahal gurunya kagak sholat. Tapi karena baik sangkanya si murid dengan guru, subhanallah,
Seketika itu ada seorang aulia yang meninggal dunia. Ya. Kalau wali meninggal dunia sama kayak presiden, nggak boleh kursi kosong, harus ada yang ngisi. Ulama cari-cari, wali cari-cari, mana nih orang yang pantas gantiin wali yang meninggal ini. Dilihat ada anak muda, rajin banget puasa Daudnya, rajin banget sholat malamnya. Diangkatlah tuh anak muda, didoain jadi wali, Allah terima dia jadi wali. Ingat ya, jadi wali juga kudu ada orang dalamnya. Ini bukan jadi PPSU doang, bukan nih. Bukan jadi pegawai kantor doang yang kudu ada ordalnya. Jadi wali juga ada kudu ya apa? Ordalnya. Didoain amit wali. Si fulan akhirnya Allah angkat menjadi wali. Padahal gurunya tukang apa tadi? Tukang mabuk. Ya. Sampai jadi wali, kemudian si muridnya tadi dia Allah kasih kasyaf. Bisa ngelihat aib orang. Nah, barulah nih murid tahu selama ini gurunya tukang apa tuh? Tukang mabuk. Karena nih murid berakhlak, dia nggak pernah lupa kulitnya. Didoa, ya Allah, saya baru tahu guru saya ternyata begitu ya Allah. Ya Allah, angkat guru saya jadi orang soleh, angkat dia jadi wali Allah. Akhirnya apa? Berkah doa si murid, si guru juga jadi orang soleh dan jadi wali Allah. Berkah apa itu hadirin? Husnuzon. Ya. Makanya kita kalau sama siapa-siapa perbaiki sangkaan kita. Kalau kita perbaiki sangkaan kita, insya Allah benar kita. Ya. Walaupun sangkaan kita salah, kita sudah benar. Tapi kalau kita buruk sangka, ya itu kalau kita salah, ya salah. Kalau kita benar, ya salah. Ya. Contoh nih sekarang. Banyak yang bilang katanya habaib bukan zuriyah Nabi. Kita husnuzon apa suuzon di sini? Husnuzon. Kalau kita suuzon, naudzubillah min dzalik, kita suuzon sampai wali-wali Allah, suuzon dengan orang-orang soleh, suuzon dengan zuriyah Nabi. Dampak buruknya kita memutuskan hubungan keturunan Nabi dengan Nabi. Ya. Mendingan kita apa tuh? Husnuzon. Nah, kembali lagi tadi ya. Jadi kalau ada orang sangka baik sama kita benarkan sangkaannya. Nah tadi tuh Abu Hanifah ngedengar tuh ada orang yang bilang dia sholatnya dari Isya sampai subuh. Mulai detik itu dia sholat dari Isya sampai subuh. Ya. Apa yang dibaca? Nah ini dia. Kasratul qiyam, tulul qiyam. Lamanya berdiri lebih afdal daripada lamanya ruku dan sujud. Apa yang dibaca Abu Hanifah? Dia baca Al-Quran. Satu Al-Quran 30 juz. Jadi Imam Abu Hanifah sholatnya betul baca Quran 30 juz dalam satu malam. Ya, dalam satu malam. Kalau hitungan normal yang pernah dibacain, ya itu kalau kita mau hatam Quran 30 juz dalam semalam itu 8 jam. Dari jam berapa itu? Jam 8 ketemu jam 4. Ya. Jadi bisa tuh hadirin kita hatam Quran selama 8 jam. Tuh, syaratnya satu, hafal. Ya, kalau hafal kan bacanya apa tuh hafal? Cepet. Ya, yang kedua, emang kita bacanya udah bisa cepet baca hadar. Itu 8 jam hadirin. Persis Abu Hanifah sholat Isya, setelah Isya langsung sholat sunnah, menghatamkannya di sholat subuh. Maka terkenal beliau orang yang kalau sholat subuh menggunakan wudhu sholat Isya. Kalau kita bisa nggak? Bisa. Sholat Isyanya jam 4:30, kurang 5 menit subuh. Wah ini orang nih wudhu subuhnya pakai wudhu Isya. Iya emang 4:30 sholatnya. Lah pantas dia tuh. Bisa juga ya, cuman 4:30 sholat Isyanya gitu ya. Biar dikit lah kita mengulamanya. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, kasratur ruku' was sujud afdal min tulil qiyam. Perbanyak sujud dan ruku' lebih afdal daripada lamanya diri. Nah ini hadirin. Ini sebenarnya alternatif hadirin. Kita ini kan pengen dekat sama Allah, pasti jalurnya ibadah, betul? Kalau kita nggak punya duit, maka cara kita takarrubnya banyakin ibadah, terutama sholat.
Beda sama yang banyak duit hadirin. Takorrubnya bukan banyakin sholat, tapi banyakin apa tuh? Sedekah. Nah, sekarang gini kan orang masing-masing, ada yang kuat diri lama, ada yang nggak kuat ya. Cobain dah kita sholat taraweh 1 juz setiap malam. Ada yang pernah nyobain 1 juz setiap malam? Itu baru dua lembar, kadang kaki banyak semut gitu hadirin. Semut mulai naik tuh. Ada yang goyang-goyangin kaki itu. Nah ini berarti orang yang kayak begini ya mungkin nggak cocok kalau lama-lama di diri. Ya. Makanya alternatifnya kalau begitu nggak bisa lama-lama diri, ya udah lamain ruku dan lamain sujud. Cuman tergantung juga kalau sujud dilamain, tergantung orangnya, nggak semua cocok. Di kampung saya ada orang ya. Nih sebut ini apa namanya, ini nama samaran aja ya, nama samaran. Namanya Udin Pelor gitu. Kenapa namanya pelor? Karena nempel molor. Saban lihat tembok ngaji udah pules. Kalau kita nih kalau orang biasa kan nyenderan belum tentu pules lah, rebaan aja nggak bisa tidur kadang. Ini lagi asrokol hadirin. Asrokol diri apa duduk? Pules. Lagi asrokol pules. Baru dapat gelar apa tuh? Pelor tuh. Nempel. Nah kalau seandainya orang kayak begini yang nempel dikit molor, sujud dilamain, jangankan setengah jam hadirin, setengah menit aja udah pules tuh orang. Maka yang begini kagak cocok kalau sujudnya panjang nyesuaiin orang kan macam-macam. Makanya Allah nih luar biasa baik sama kita. Yang punya duit banyak udah nggak usah banyak sholat, nggak apa-apa, yang penting sedekah tuh, ntar masuk surga. Yang kuatnya ibadah sholat, udah banyakin sholat, ntar masuk surga. Yang nggak kuat sholat, dia kuatnya baca Quran lama, baca Quran yang banyak, ntar juga masuk surga. Yang hobinya puasa tiap hari, emang karena nggak ada lauk di rumah kan gitu ya, sambilan dah gue puasa gitu, emang dasaran susah gitu. Itu juga bikin masuk surga. Yang bisanya mungkin cuman khidmat ame ibu, ame orang tua, itu juga masuk surga. Bahkan ada seorang badui datang ke Rasulullah. Ini orang badui begini nih, bilang sama Nabi, ya Nabi, ya Rasul, saya ini pengennya ibadah yang wajib-wajib doang. Saya ogah sholat sunnah, saya ogah puasa sunnah, bisa nggak saya masuk surga? Ini nih, apa kata Nabi? Ya bisa, kalau ente bener ngejalaninnya. Tuh. Artinya apa? Kita kalau pengen masuk surga cukup yang wajib aja bisa, selama ngerjainnya benar. Ya. Kenapa adanya ibadah sunnah? Nambel ibadah wajib yang kagak benar. Nah jadi Allah baiknya hadirin, kita dikasih pintu masuk surga banyak. Ada yang lewat puasa, ada yang lewat bakti orang tua, ada yang lewat sedekah, ada yang lewat sholat. Nah yang mana tuh yang kita demen, yang ngepas sama kita tuh. Nah ini di sini tuh ya. Boleh banyakin dilamain diri, boleh lamain sujud. Wa qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ruwiya fihi haditsani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam masalah ini ada 2 hadis dari Nabi. Walam yaqdi fihi ya Ahmad bi syai'in. Tapi Imam Ahmad tidak memutuskan yang mana yang lebih afdol. Memang ada satu kebiasaan ulama dalam kitab Sahih Bukhari, termasuk Sahih Bukhari ya. Ini Imam Bukhari kalau ngarang kitab itu, termasuk kitab Sahih Bukhari itu, kalau nyebutin hadis 2 disebutin ya, sebagai perbandingan. Nabi melarang orang Islam kencing diri ya. La yabulanna ahadukum qaiman, janganlah salah seorang dari kalian kencing diri. Tapi di hadis di bawahnya Imam Bukhari sebutkan hadis tentang Nabi kencing berdiri. Jadi kayak bertabrakan gitu. Tapi ini kebiasaan ulama, artinya biar jangan sampai orang tuh saklek.
Kalau nyebutin pendapat satu doang, jangan sebutin yang lainnya. Kalau memang ada pendapat lain, ya, atau pendapat pembandingnya, maka jangan dihilangkan pendapat pembandingnya, agar kalau dalam kondisi tertentu orang bisa pakai ini. Ya, kayak kencing diri. Kita kan kalau kencing bagusnya jongkok atau duduk. Nah, sekiranya orang nggak dapetin tempat jongkok, nggak dapetin tempat duduk, adanya urinoir diri, boleh nggak? Boleh. Toh juga Nabi pernah kencing apa? Diri. Itu. Minum. Hadis tentang minum, la yashrabanna ahadukum qaiman. Janganlah kalian minum dalam kondisi Disebutkan hadis di bawahnya bahwa Nabi pernah suatu hari minum zam-zam dalam keadaan berdiri. Artinya ini alternatif buat kita kalau nggak dapat tempat duduk, lagi kondangan, lagi walimah, boleh apa tuh? Cuman jempolnya diapain jempolnya? Digerakin. Ya. Pernah dulu waktu maulid kalau nggak salah ya, saya menjelaskan itu tata cara kalau kita minum diri. Ya, kalau kita minum diri, jempolnya digerakin sambil kita baca sholawat tuh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi syariba qa'iman wa qa'idah. Ya. Ya, sholawat tercurah buat Nabi yang pernah minum dalam keadaan diri dan duduk. Ya. Nah, ini apa namanya opsi ya hadirin ya. Biar kita nggak saklek, nggak kaku sama satu pendapat. Mohon maaf ya, banyak sekarang teman-teman kita ya itu yang saklek banget dengan satu pendapat. Dia menafikan pendapat-pendapat lain. Pokoknya yang benar guruannya doang, guru orang nggak benar. Nah, nauzubillah min dzalik. Guru kan banyak, ustadz banyak, kiai banyak, kitab banyak, baca semua. Ya, sehingga kita akan menjadi orang yang bijak, yang tidak saklek dengan satu pendapat tuh. Wa qala Ishaq amma bin nahar. Nah ini kata Imam Ishaq mengetengahkan, beliau mengatakan amma bin nahari, adapun kalau di siang hari katanya fakasratur ruku'i was sujud, paling bagus lamain banyakin ruku sujudnya kalau siang. Kata beliau ini Imam Ishaq. Wa amma bil lail fatulul qiyam. Adapun kalau malam hari maka bagusnya lamain diri. Nah, ini bedanya hadirin. Kenapa kalau siang bagusan sujud ame ruku, kalau malam bagusan diri? Ya, dikarenakan kalau malam lamain diri itu af'alun nabi, perbuatan Nabi. Nabi kalau sholat malam hadirin nggak sampai 100 rakaat. Nabi cuma sholat berapa? 11 rakaat. Baik di luar Ramadan ataupun di bulan suci Ramadan. Qiyamul lailnya Nabi cuma 11. Ya. Kemudian illa ayyakuna rajulun lahu juz'un bil laili ya'ti alaihi fakathratur ruku' was sujud fi hadza ahabbu ilayya. Nah, kecuali seorang laki-laki ini memang ya dia itu memiliki juz'un bil lail. Ya, yang mana dia memiliki waktu khusus di malam hari, yang mana dia sholat di situ, maka memperbanyak ruku dan sujud itu juga lebih disukai. Li'annahu ya'ti ala hizbih, karena dia sholat dengan hizibnya. Ya. Waqad rabiha kathratar ruku wa sujud, dan dia juga beruntung dengan banyaknya ruku dan sujud. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, innama qala Ishaq hadza li'annahu wasfu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili wa wasfu tulil qiyam. Kata Imam Tirmidzi, Imam Ishaq berkata seperti itu, beliau sedang mensifatkan salatnya Nabi di malam hari dan mensifatkan lamanya dirinya baginda Nabi. Adapun di waktu siang, beliau tidak mensifatkan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga sama panjang berdirinya sebagaimana yang disifatkan di malam hari itu ya. Nah, jadi baginda Rasul hadirin ini sholatnya lama. Memang kita kalau pengen dapat tenang, dapat tumak ninah, ini kalau bisa agak dilamain dikit sholatnya. Ya. Ketika kita sholat, rukunya kita tumak ninahin, kita tahan tuh ruku. Ntar udah muncul tenang baru naik. Ya. Dari Allahu Akbar, tarik nafas, nyari tenang, nyari tumak ninah. Udah tenang baru naik, itu enak tuh habis sholatnya. Tapi kalau kita buru-buru ya capek juga, walaupun sah-sah saja ya. Cuma kalau pengen dapat ketenangan dalam sholat, misal kita lagi banyak masalah pengen nyari tenang, rukunya, sujudnya
dilamain. Faslun idza sajada litilawah. Fasal selanjutnya apabila seseorang sujud untuk sujud tilawah, ustuhibba maka disunnahkan an yakula dia berdoa fi sujudihi dalam sujudnya ma dzakarnahu sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam sujud salat, wa yustahabu an yakula ma dan juga disunnahkan membaca doa ini. Allahumma ij'alha li indaka dhukhra wa a'zim li biha ajra wa da'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Daud alaihi salam. Ya, jadi kalau kita sujud tilawah kita baca sama dengan sujud kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ditambah doa ini. Wa yustahabu dan disunahkan pula an yakula berkata atau berdoa ketika itu juga subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Nass Syafi'i ala hadzal akhir. Imam Syafi'i juga menuliskan doa ini ya doa ini di kitabnya ya, dalam kitab Al-Um. Begitu juga warwaina dalam Sunan Abi Daud wa Tirmidzi wan Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sujud ya. Ketika sujud tilawah dia baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini silakan cari nanti di internet ya, untuk di Google atau Ustadz Arfan nanti kirimin doa-doa ini ya, biar kita hafalkan dan kita baca. Qala Tirmidzi berkata Imam Tirmidzi hadisun sahih, ini hadis sahih. Zadal Hakim, Imam Hakim menambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Qala wa hadhihi ziyadah sahihah, ini juga tambahan adalah tambahan dari hadis yang sahih ala syartis sahihain berdasarkan syarat Imam Bukhari Muslim. Wa amma qauluhu adapun perkataan muallif Allahumma ja'alha li indaka dhukhra ila akhirih farwahu at-Tirmidzi marfu'an, maka hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi marfu'. Hadisnya itu marfu'an yakni ya bukan hadis yang munqati, marfu'. Min riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi isnadin hasan dengan sanad yang hasan. Wa qala al-Hakim hadis sahih. Berkata Imam Hakim hadisnya sahih. Ini mungkin saya nggak bisa jelaskan ya tentang masalah status hadisnya, karena yang terpenting buat kita itu bukan status hadisnya. Buat orang awam kayak kita yang penting diamalin begitu hadirin ya. Tapi kalau buat orang-orang pelajar, para tolabah, kalau baca kitab ini hadisnya hadis apa gitu. Makanya saya heran sekarang banyak orang ya dikit-dikit tanya, ini hadisnya apa Ustaz? Ini hadisnya sahih apa enggak begitu? Enggak mesti sahih. Amaliyah yang kita kerjakan itu bisa dari hadis sahih, bisa dari hadis hasan, bisa dari hadis dhaif. Yang penting bukan hadis palsu. Ya. Jadi kayak Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau enggak begitu ya mementingkan nih hadis sahih apa enggak gitu. Yang penting bukan palsu gitu. Ya. Karena sejatinya ketika seseorang mengamalkan ilmu, baik itu dari hadis sahih maupun dari hadis hasan atau dhaif, kalau dia beramal karena Allah, maka dia memiliki nur, memiliki cahaya. Ya. Karena yang kita cari dari ilmu itu bukan sekedar ilmunya, tapi nurul ilmi. Yang kita cari cahaya ilmu. Nah, makanya dari hadis yang sudah kita baca tadi, tinggal kita hafalkan. Karena nggak mungkin dong kita kalau sujud bawa-bawa kertas ya. Sama kita doa malam pertama kan gitu ya, doa mau berjima dengan istri, Allahumma jannibni, Allahumma jannibna, Allahumma barik lana. Nggak ada hafal nih. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Itu doa kalau bisa kita hafal. Kan nggak mungkin kita lagi pengen ya sama istri kita baca dulu bismillah. Boleh-boleh aja sih ya. Tulis yang gede di tembok. Ya, tulis yang gede di tembok. Enggak usah sama artinya. Dihafalin sama anaknya. Ayah, aku udah hafal doa ini katanya anaknya. Padahal doa apa itu? Ya, artinya kalau kita pengen jadi orang soleh nih, baca kitab Al-Adhkar ya. Sebagaimana saya pernah bilang di awal, kalau kita pengen Nabi nginep di rumah kita, ya, punyain nih kitab Al-Azkar. Kenapa sebegitu luar biasa? Karena kitab Al-Azkar ini hanya bercerita tentang baginda Rasulullah. Ya. Maka saya pesan buat para jamaah, buat para pengurus masjid, kalau ngundang kiai maulid, jangan cari lucu doang.
Ya, khianat kita kalau mencari penceramah yang hanya kita nyari lucunya doang, tapi nggak bahas tentang Nabi Muhammad. Boleh lucu, tapi ada bahas tentang Nabi Muhammad. Karena Maulid Nabi ini momentum kita ngenalin orang kepada Nabi. Ya. Jadi kalau ada orang ngasih kita duit sumbangan, buat apa nih? Buat Maulid. Maka yang nyumbang berharap nanti di Maulid itu dijelaskan tentang sifat dan cerita Rasulullah. Ya. Bagaimana porsinya? Porsinya kalau bisa 80% tentang Rasulullah. Walaupun 20% tentang yang lain silakan, tapi 80% isi ceramahnya tentang Nabi. Bagaimana minumnya Nabi ya, bagaimana makannya Nabi, kan kita belum tahu. Bagaimana cara berhubungannya Nabi, bagaimana muamalahnya Nabi, bagaimana dagangnya Nabi. Itu saya punya buku namanya Subulul Huda. Itu kalau nggak salah ada belasan jilid segini hadirin. Belasan jilid itu, dari belasan jilid itu belum semua dijelaskan nama penceramah-penceramah kita ya. Maka saya niatkan nih kalau musim Maulid, bulan Maulid, saya nggak akan bicara illa tentang Nabi Muhammad SAW dalam Maulid. Dalam apa? Maulid. Nah, insya Allah besok kita ketemu di mana nih? Ansarul Hidayah. Nah, insya Allah mudah-mudahan doain saya sehat afiat ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita pengen bikin acara Maulid, kalau bisa penceramahnya dikasih tema. Ya. Afwan Kiai, kalau bisa nanti antum bahas tentang Nabi. Kira-kira antum mau bahas tentang Nabi dari mananya Kiai? Oh, saya mau bahas tentang sabarnya Nabi. Oke, baik. Catat tentang sabarnya Nabi. Oh, luas itu cerita tentang sabarnya Nabi luas. Ada yang berbicara tentang apa? Saya mau ngomongin tentang sendalnya Nabi. Ya. Sendalnya Nabi. Kalau perlu di luar jualan sendal kan gitu ya. Nih, sendalnya Nabi begini nih, tuh. Saya pengen bicara tentang apa? Akhlaknya Nabi dengan istri. Ya. Jadi kalau kita kasih judul, penceramah juga tahu, oh, ntar bahasnya ini. Nah, terus kasihan Ustaz, kiainya masa dikasih judul sih? Ntar dia nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu nggak usah jadi kiai begitu. Kalau nggak tahu nggak usah jadi. Gimana kiai nggak tahu tentang Nabi? Aib hadirin. Kita ini sebagai kiai, sebagai ustadz, ini jubirnya Rasulullah. Kalau orang tanya tentang Rasul, kita mesti tahu karena kita jubirnya. Lah bagaimana ceritanya? Cara penceramah agak ngerti tentang Nabi. Sedangkan dia hadir di acara Maulid. Udah besok Maulid Isra Mi'raj aja dah kalau gitu ya. Jangan ikut Maulid Nabi. Afwan hadirin ya, saya ngomong begini. Ini buat para panitia dan buat para pengurus biar nggak salah ngundang orang. Ya. Jadi besok kita bikin Maulid, jutaan rupiah bahkan ratusan juta tidak akan sia-sia kalau yang dibahas tentang Maulid Nabi. Pulang makin cinta dengan Nabi, pulang makin kenal dengan Nabi. Itu ya. Mudah-mudahan ya nasihat saya yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan juga besok-besok kita bisa dikasih rezeki biar bisa bikin acara Maulid Nabi sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para pengurus sehat afiat, panjang umur, begitu juga seluruh para jamaah diharapkan mudah-mudahan bisa hadir di acara Maulid besok malam Senin insyaallah ya di Mushola Ansarul Hidayah. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur sehat afiat, mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Iya, mungkin sebelum kita tutup ada yang pengen bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan lupa saya.